teman-teman, apa kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini Miss Winda akan bawain sebuah renungan ya di weekly kita kali ini. Nah, judulnya hari ini tentang Yakub menghadapi rasa takutnya. Oke, nah teman-teman boleh buka Alkitabnya dulu. Kejadian 32 ayat 1 sampai 21. Oke. Miss Winda bacain ya untuk kita. Yakub takut bertemu dengan Esau. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu, Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, "Beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu." Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang." Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga. Dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami.' Sebab pikir Yakub, 'Baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik.' Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Tapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya." Oke, nah teman-teman,
Ini kan kita udah panjang ya, Miss Winda tadi udah panjang bacain tentang kejadian 32 ini, dimana bercerita tentang Yakub dan Esau. Nah, jadi ini bercerita tentang kakak adik ya, antara Yakub dan Esau, dimana Yakub ini mengalami ketakutan. Jadi kalau nggak salah kurang lebih 20 tahun ya, 20 tahun hidup dalam ketakutan. Akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk menghadapi rasa takutnya. Kenapa dia akhirnya memutuskan untuk mengambil mengambil keputusan untuk menghilangkan rasa takutnya, karena apa? Karena dari dirinya Yakub sendiri, dia maunya hidupnya itu tentram gitu. Jangan ada perselisihan atau pertengkaran gitu. Nah, supaya antara Yakub dan Esau bisa menjadi damai atau bisa hidupnya Yakub tentram, ada satu hal yang harus dilakukan oleh Yakub, yaitu ia harus merendahkan hatinya. Dia meminta maaf kepada Esau. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh Yakub untuk mendapatkan pengampunan dari Esau? Nah, teman-teman, kalau kita sama ya halnya kayak teman-teman mungkin nggak mengerjakan tugas, anak-anak di sini nggak mengerjakan tugas gitu. Guru memberikan tugas kepada kalian, terus kalian tidak mengumpulkannya tepat waktu gitu. Nah, kita kan manusia ya, manusia itu, guru itu juga manusia, pasti punya rasa kesal, sakit hati gitu. Nah, waktu kalian tidak mengerjakan tugas itu, kalian pasti merasa bersalah gitu, kayak gelisah, dan kalian mau guru itu memberikan kesempatan lagi. Nah, untuk mendapatkan kesempatan dari guru mungkin ada banyak hal yang harus kalian lakukan. Nah, sama seperti Yakub, untuk mendapatkan pengampunan dari Esau, dia ada beberapa hal yang dia lakukan, di mana di ayat ketiga yang pertama, Yakub mengirim utusan kepada Esau dengan mengatakan bahwa Yakub ingin bertemu dengan Esau. Kemudian utusan Yakub menemui Yakub kembali dengan mengatakan bahwa Esau akan menemui Yakub dengan membawa 400 pasukan. Wah, waktu Esau bilang sama utusannya Yakub, oke, aku akan datang nih menemui Yakub, tapi aku bawa 400 pasukan. Waktu dengar itu, teman-teman tahu nggak apa yang ada di dalam hatinya Yakub? Aduh Tuhan, gimana dong ini? Gimana dong? Aku makin takut nih gitu. Masa iya Esau datang membawa 400 pasukan? Hatinya Yakub itu makin takut, tambah takut dia. Nah, dia itu pikir, kalau Esau datang membawa 400 pasukan, berarti dia mau menyerang aku ya, dia mau bunuh aku ya, gitu yang ada di pikirannya Yakub. Nah, untuk mengatasi rasa takutnya, teman-teman boleh lihat di ayat 9-nya, dikatakan bahwa Yakub itu datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau kita, renungan hari ini mengajarkan kita kalau kita merasa takut, kita itu datang sama Tuhan gitu. Minta pertolongan Tuhan. Contohnya kayak sekarang kan mungkin adanya jenis varian virus Omicron yang baru ya. Mungkin teman-teman lihat gitu, jumlah kasusnya udah banyak, jumlah kasus yang terkena COVID-19 udah banyak banget gitu. Mungkin teman-teman takut gimana ya gitu. Nah, teman-teman berdoa aja gitu, berdoa terus
minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, biar Tuhan yang jaga setiap kita, biar Tuhan yang membentengi hidup kita, menjauhkan kita dari segala macam penyakit gitu. Nah, teman-teman, kita harus mencontoh sikap atau tindakan Yakub, di mana dia datang kepada Tuhan ketika menghadapi rasa takut. Karena apa? Karena kan enggak ada perlindungan kita yang lain selain Tuhan. Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhanlah yang selalu siap menolong kita dalam keadaan apapun juga gitu. Nah, contohnya kayak gini. Kadang kan kalau kita minta sesuatu kepada teman kita gitu atau siapapun gitu, minta bantuannya, pasti enggak langsung diberikan gitu, enggak langsung diberikan, dan mungkin yang ada kita akan kecewa gitu. Tapi kalau kita minta pertolongan sama Tuhan, minta bantuannya Tuhan, Tuhan akan memberikan atau menjawab doa kita di waktu yang menurut Tuhan udah tepat gitu, udah pas gitu. Nah, teman-teman, kita untuk mendapatkan perlindungan dari Tuhan, ada hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus menjalin hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, dengan cara kita harus rajin berdoa, membaca firman Tuhan, biar kita tahu apa nih yang mau Tuhan lakukan dari hidup kita. Oke teman-teman, sekian dulu renungan dari Miss Winda. Kita sama-sama belajar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dan menjalin hubungan yang intim atau yang lebih dekat lagi dengan Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati. Selamat weekend dan sampai bertemu minggu depan di sekolah lagi. Bye.